Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo rekan-rekan pejuang CPNS maupun P3K dimanapun kalian berada. Sebelumnya selamat datang di channel Dolphin Brand, di mana channel ini fokus membahas soal-soal seputar SKB, baik di bidang kelautan dan perikanan, kehutanan, pertanian, pekerjaan umum, dan bidang umum lainnya. Nah, pada sesi kali ini khusus kita akan membahas soal SKB CPNS kait tentang formasi analis akuakultur ahli pertama. Nah, biasanya nih yang paling banyak ditanya oleh teman-teman, eh, tipe soalnya seperti apa sih Kak? Soal yang paling banyak keluar itu soal apa aja sih? Terus materi yang dikeluar apa aja? Terus cara ngapalin materinya bagaimana? Nah, tenang, masalah kakak-kakak semua di sini akan kita bahas dan kita jawab di video kali ini. Oke, sebelum itu perkenalkan kakak-kakak semuanya. Nama saya Muhammad Soleh. Nah, kakak-kakak bisa manggil saya Kak Soleh, Soleh, Mas Soleh atau apapun. Nah, saya merupakan ex pejuang CPNS tahun 2024 kemarin dan saya juga alumni dari Dolphin Brand. Nah, alhamdulillah saat ini saya uh, bertugas di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo di Provinsi Jambi sebagai analis akuakultur ahli pertama. Tuh. Nah, alhamdulillahnya pada tahun ini saya diberi kesempatan dan kepercayaan oleh manajemen Dolphin Brand untuk membersamai perjuangan teman-teman untuk bisa mencapai impiannya menjadi CPNS ataupun P3K di formasi yang teman-teman impikan. Nah, di mana video ini kita akan membahas nih seputar tipe-tipe soal yang keluar pada saat tes SKB. Nah, ini teman-teman saya sudah ada di dashboard Dolphin Brand. Ini dashboard dari aplikasi kita. Di sini kita akan membahas berbagai macam soal-soal terkhusus dengan soal analis akuakultur. Nah, di sini ada materi dan soal-soal. Nah, kita fokus ke soal-soalnya. Oke, kita buka dulu ya. Nah, ini teman-teman bisa dilihat soal-soalnya ada beberapa paket. Kita akan bahas dulu paket satu, di mana setiap paket ini berisi 30 soal. Yang pastinya soal-soal ini sesuai dengan FR dari soal-soal CPNS maupun P3K tahun-tahun sebelumnya. Nah, oke, tanpa berlama-lama, langsung kita bahas ke paket soal yang pertama. Namun sebelum itu, aku pengen minta teman-teman untuk fokus. Fokus lebih dahulu, singkirkan apapun yang mendistract atau mengganggu teman-teman. Kenapa? Karena kita, SKB ini adalah titik terakhir kita, perjuangan terakhir kita untuk bisa lolos di CPNS maupun P3K. Oleh karena itu, teman-teman, saya harap fokus, jangan di skip videonya, karena kalau teman-teman skip sedikit pun, sedikit terskip takutnya ada materi yang terlewatkan. Jadi mari kita simak sama-sama, kita fokus dan kita belajar bersama-sama. Oke, Oke? lanjut lagi nomor 21. Mhm. Oke, baik. Halo teman-teman semuanya. Nah, oke, kita lanjut lagi ya. Sekarang kita lanjut di, wah udah banyak ya kita bahas belajar ya. Sekarang udah di part 5. Oke, ada part 5 soal yang beragam ya. Baik itu soal permain KP, soal pengertiannya, terus tipe-tipe soal yang jawabannya mirip, itu bagaimana trik menjawabnya. Sebenarnya sudah terjawab di part-part sebelumnya, teman-teman ya. Nah, part-part part-part pula. Part ini kita pastinya kan kembali lagi membahas soal-soal FR, SKB, CPNS, khususnya analis akuakultur, yang diperkirakan mirip untuk teman-teman bisa menjadi acuan atau bahan materi pembelajaran dalam menjawab soal-soal SKB. Nah, oke, di part sebelumnya, part 4 ya, tepatnya kemarin kita sudah bahas tentang eh, pengertian ya. Ada obat ikan, kita juga bahas. Terus ada pakan, pengertian pakan. Dan ada juga kriteria ikan yang membahayakan, kita bahas juga. Terus eh, soal tentang nanya nomor permen KP-nya, yang membahas tentang pemasukan dan pengeluaran ikan, ya kan? Itu permen KP nomor berapa? Nah, itu sudah dibahas juga. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, yang tipe-tipe soal lainnya.
Oke, lanjut soal nomor 21. Dalam suatu evaluasi, surveillance antimikroba ditemukan bahwa pengambilan sampel dilakukan oleh tenaga non bersertifikat. Dampak terhadap validitas data surveillance adalah, nah, ini soalnya teknis teman-teman ya, soal lapangan. Apa dampak surveillance? Di sini sudah mengacu pada aktivitas lapangan, surveillance atau survei ya, survei atau pengamatan di sana. Nah, dampak terhadap validitas data, keabsahan data ya, adalah A. Tidak berpengaruh karena tetap ada dalam SOP. B. Berpotensi membatalkan hasil pengujian. C. Masih sah bila disupervisi oleh laboran. D. Sah jika dilakukan oleh tim PRA. Kenapa tuh? E. Tidak relevan karena sampel ikan. Oke, bisa jawab. Ini soalnya lapangan dan analisis, teman-teman ya. Next, lanjut kita. Sudah dijawab ya. Lanjut ke soal nomor 22. Sebuah perusahaan. Studi kasus nih. Soal studi kasus, teman-teman ya. Udah berbeda ya. Sebuah perusahaan pakan ikan ingin mengedarkan produk barunya. Namun, belum mengajukan permohonan pendaftaran. Produk tersebut dikemas rapi dan memiliki label lengkap. Berdasarkan peraturan, maka tindakan ini, nah oke, ini tipe soal yang teknis, studi kasus, itu juga ada beberapa masuk, teman-teman. Nah, jadi eh, kemampuannya tuh kita nggak menghafal tapi menganalisa. Otomatis kita dalam menganalisa, kita juga perlu materi atau ilmu, kita harus tahu gitu. Nah, seperti kasus soal ini, dia mengedarkan produk barunya, namun belum mengajukan permohonan pendaftaran. Jadi itu kalau kita belajar, kita tahu permen KP-nya, kita tahu ini benar atau salah gitu. Oke, bisa dijawab teman-teman ya. A. Diperbolehkan jika kandungan gizinya sesuai. B. Tidak melanggar karena belum dijual. Ya, perhatikan ya teman-teman ya. C. Legal asal memiliki SNI. D. Melanggar karena belum terdaftar. D. Diperbolehkan selama hanya uji coba. Sudah? Analisis cepat dan tepat. Oke, lanjut ke sudah ya, kita lanjut ke soal nomor 23. 23. Tujuan utama dari sistem Kusuka. Apa tuh Kusuka tuh? Dalam Permen KP nomor 41 tahun 2022 adalah, nah, masuk ya tipe soal sebelumnya, disebutkan topiknya, terus disebutkan Permen KP-nya. Gitu. Ya kita menjawab isinya apa gitu. Kusuka, bukan ciki makanya bukan jajanan ya, tapi Kusuka itu kartu usaha pelaku kelautan dan perikanan ya. Nah, A. Mempermudah distribusi hasil perikanan antar daerah. B. Menyediakan subsidi BBM untuk nelayan dan budidaya ikan. C. Memberikan asuransi usaha secara otomatis. D. Permudah izin akses usaha sektor kelautan dan perikanan. E. Membangun basis data tunggal pelaku usaha dan pendukung sektor kelautan dan perikanan. Ingat teman-teman ya, tujuan utama. Berarti yang paling penting. Nah, carilah mana yang paling penting di antara 5 opsi ini. Oke, sudah? Oke, sudah ya. Next, kita lanjut ke nomor 24. Masih kusuka. Oke, lanjut ke soal nomor 24. Sudah. Pelaku usaha subsektor pembudidaya ikan dalam kusuka tidak termasuk. Nah, agak-agak ini ya soalnya ya. Agak nanggung gitu. Tidak termasuk. Nah, jadi ini teman-teman bisa artikan kecuali yang tidak termasuk dalam pelaku usaha pembudidaya ikan di subsektor pembudidayaan ikan pada kusuka. Oke, jadi ada soal tipe soal yang buat kita mikir gitu. Nah, kecuali nih yang tidak termasuk A, pembenihan ikan,
B. Pembesaran ikan. C. Pemasaran hasil tangkap. D. Jasa produk budidaya. E. Jasa pasca panen budidaya. Sudah? Sudah ya? Ingat, pembudidaya kuncinya. Sudah, lanjut kita ke soal nomor 25. Yang termasuk risiko yang dijamin dalam asuransi perikanan untuk pembudidaya ikan menurut Permen KP nomor 18 tahun 2016 adalah. Oke, ini bahas asuransi perikanan. Tadi kartu usaha, sekarang asuransi perikanan. Nambah lagi materi kita ya. A. Gagal panen kena overproduksi. B. Hilangnya sarana pembudidaya akibat pencemaran. C. Kerusakan model usaha karena kredit macet. D. Kenaikan harga pakan di pasar. E. Pemutusan kontrak oleh distributor. Oke, bisa dijawab. Kuncinya di sini teman-teman, asuransi perikanan untuk pembudidaya. Ya, jadi teman-teman dalam menjawab soal, itu teman-teman harus cari kuncinya dulu, titik fokus soal tersebut. Karena kalau kita asal lewat aja, semua soal itu terlihat sama. Namun kalau kita tahu kuncinya, kunci dari soal tersebut, kita bisa menseleksi mana soal-soal yang mengeliminasi mana yang jawaban yang salah gitu. Jadi sekali lagi, kuncinya di asuransi perikanan dan pembudidaya ikan. Oke, sudah? Silakan dijawab teman-teman. Oke, sudah ya. Nah, sudah menjawab 5 soal. Seperti biasa, kita lanjut ke pembahasan. Oke, lanjut ke pembahasan ya. Oke teman-teman, tadi kita udah bahas ya soal-soal tipe-tipe soal yang tentunya berbeda dari part sebelumnya teman-teman ya. Kita udah menjawab tadi soal di nomor 21 sampai 25 yang tipe soal-soal yang mungkin berbeda ya, apalagi teman-teman yang mengikuti dari part 1 kemarin. Oke, langsung kita bahas ya part 2 part 2. Langsung kita bahas nomor 21. Hmm, dalam dalam suatu evaluasi surveillance antimikroba ditemukan bahwa pengambilan sampel dilakukan oleh tenaga non bersertifikat. Dampak terhadap dampak terhadap validitas data surveillance adalah, nah teman-teman, teman-teman belum tahu, belum belajar, teman-teman nggak bakal tahu itu menjawab soal ini bagaimana, karena soal ini bersifat teknis dan studi kasus gitu. Jadi teman-teman harus paham materinya, Permen KP-nya. Nah, ini di Permen KP nomor berapa ini? Kita bahas dulu. Nah, Permen KP 31 tahun 2024, teman-teman harus paham isinya dulu. Baru teman-teman bisa menganalisis. Itu maksud dari soal ini. Nah, inilah yang dinamakan tipe soal HOTS. HOTS soalnya. Di tipe-tipenya kita, yaitu tipe-tipe soal SK, SKB. Banyak yang menggunakan soal HOTS gitu. Ini salah satu contohnya, teman-teman. Langsung. Kasus, studi kasus. Bagaimana dalam suatu evaluasi, surveillance. Surveillance itu orang yang melakukan pemantauan atau survei, teman-teman. Ya. Surveillance antimikroba ditemukan bahwa pengambilan sampel dilakukan oleh, nah, yang kegiatan pengambilan sampel ini atau survei itu dilakukan oleh orang yang tidak bersertifikasi. Nah, dampak terhadap validitas data yang diperoleh oleh surveillance tersebut itu apa gitu, ya kan? Nah, di sini jawabannya B, berpotensi membatalkan hasil pengujian. Jelas, ya, secara logika. Jelas batal itu. Orang yang nggak ada keahlian di sana, nggak ada sertifikasinya, terus tiba-tiba mengerjakan sesuatu yang bukan keahliannya atau bukan sertifikasinya, otomatis datanya perlu dipertanyakan. Betul kan? Nah, jelas ini terjawab di Permen KP nomor 31 tahun 2024 pasal 10 ayat 1. Tuh. Kurang lengkap apa lagi? Permen KP dijelasin, Permen KP dikasih tahu, pasal juga dikasih tahu. Jadi teman-teman tinggal cari. Oh, ini jawabannya. Gitu kan? Jadi nggak perlu teman-teman mencari. Nah, inilah kita Dolphin pembahasan disertai dengan bukti, teman-teman ya. Nah,
menyebutkan bahwa pengambilan sampel harus dilakukan oleh petugas yang bersertifikat. Jika tidak, maka keabsahan data terancam. Jelas. Jadi, kenapa tidak A, Kak? Ya karena walaupun dia sesuai SOP, kalau dia nggak punya ini, ya kenapa apa kita, apalagi keahlian itu perlu sertifikat yang menunjukkan bahwa kita ahli di bidang tersebut, gitu. Terus masih sah jika disupervisi oleh laboran. Oh enggak, laboran tuh orang yang bekerja di lab, nggak ada urusan dia ke lapangan mengecek sampel. Sampel tersebut dibawa ke lab baru dicek oleh laboran. Jadi nggak ada hubungannya, teman-teman ya. Nah, jelasnya di Permen KP tadi, teman-teman baca itu ada tuh, apanya, apa itu laboran, nanti ada yang nama nah nih, tim PRA, pengendali resistensi antimikroba, pengendalian resistensi antimikroba. Apa itu? Nah, itu pengendalian resistensi antimikroba itu, suatu tim yang dibuat, oke kita buka aja ya, suatu tim yang dibuat dari menteri ya, dari KKP itu dibentuk untuk nih, anti pra 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 pra. Nomor 31 dari teman-teman ya. 1 tahun 2024. Nah, ini pra nih ya. Pra 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 kita lihat. Kalau pengertian-pengertian itu teman-teman pasti berada di pasal 1. Oke. Jangan teman-teman lewatin yang teman-teman sepele. Soal-soal pengertian ini lumayan banyak masuk ya. Oke. Nih, pengendalian resistensi antimikroba ya. Itu serangkaian kegiatan ditujukan untuk mencegah atau menurunkan kejadian resistensi antimikroba. Nah, jadi resistensi antimikroba itu pengendalian obat lah teman-teman ya. Kadang kalau kita penggunaan obatnya salah, yang harusnya obat itu efektif ya untuk tubuh ikan, karena penggunaannya salah, pemakaiannya salah, waktu pemakaiannya pun juga salah. Nah, itu yang awalnya bakteri itu kalah sama mikroba kita, antimikroba kita atau obat kita, karena pemberian kita salah, penggunaan kita salah, itu bakteri, virus, atau patogen itu menjadi kebal, resisten. Nah, maka dari itu, kalau udah dia kebal dengan antimikroba yang dibuat, otomatis penyakit itu kebal terhadap obat. Kan bahaya kalau penyakit udah kebal terhadap obat kan. Nah, kita perlulah yang namanya kegiatan PRA tadi. Oke, atau AMR nih bahasa Inggrisnya, antimicrobial resistance. Nah, apabila dilakukan oleh tim pra. Oh, kita lihat tim tim pra sebagaimana dimaksud terdiri atas unsur yang berasal dari unit kerja pimpinan tinggi Pratama dan Direktorat Jenderal yang membidangi pengelolaan. Nah, dalam pelaksanaan pra, tim pra sebagaimana dimaksud dapat melibatkan pakar atau ahli. Kita lihat ke soal tadi ya kan. Sah jika dilakukan oleh tim pra. Syarat tim pra itu pakar atau ahli. Yang menunjukkan dia pakar atau ahli pasti ada dokumen. Dokumennya itu apa? Sertifikasi. Kalau dia nggak ada sertifikasi, ya dia nggak bisa masuk tim pra gitu. Oke, nyambung ya logikanya teman-teman ya. Terus tidak relevan kalau sampel ikan, nggak nyambung. Jadi jawaban yang paling logis ya itu ada di B, berpotensi membatalkan hasil pengujian. Oke, so ya logikanya. Oke, gimana soal pertama? Udah benar semua? Benar semua teman-teman ya. Kalau ada yang salah nggak apa-apa, namanya baru belajar kan. Enjoy. Next, ke depannya di SKB kalau ada soal-soal yang seperti ini, jangan sampai salah. Oke, lanjut. Nomor berapa nih? Nomor 22. Nomor 22 nih. Oke. Studi kasus lagi. Studi kasus lagi ya teman-teman ya. Hmm, Oke. Sebuah perusahaan pakan ikan ingin mengedarkan produk barunya. Oke. Namun belum mengajukan permohonan pendaftaran. Produk tersebut dikemas rapi dan memiliki label lengkap. Berdasarkan peraturan, maka tindakan ini, oke, berdasarkan pembahasan di sini jawabannya itu dilanggar karena belum terdaftar. Nah, sumbernya dari apa? Permen KP dong, Permen KP nomor 2 tahun 2010 pasal 8 ayat 1. Setiap orang yang mengadakan pakan ikan wajib mendaftarkan ke Ditjen. Tanpa pendaftaran belum bisa diedarkan meskipun dikemas dengan lengkap. Gitu. Nah, jadi
di pakan teman-teman ya, itu kita ada yang namanya CPPIB, cara pembuatan pakan ikan yang baik. Itu diterbitkan untuk ingin melakukan produksi pakan, CPPIB. Terus ada namanya sertifikasi pendaftaran pakan ikan. Nah, ini fungsinya tadi untuk mengedarkan atau mengedarkan produk atau pakan yang dibuat. Jadi walaupun pakan itu udah ada sertifikasi pembuatan pakan, kalau dia belum ada sertifikasi pendaftaran, itu pakan itu nggak bisa dijual bebas, nggak bisa dijual. Oke, nah makanya jawabannya D, karena melanggar karena belum terdaftar. Nah, kita di Dolphin, kita merangkum teman-teman, apa aja dokumen-dokumen yang ada di pakan ikan. Nah, saya kasih tunjuknya ya, kasih tunjuk ke teman-teman nih. Tuh, 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 tuh. Nah, nih. Uh, Sah. Nah, ini ya teman-teman ya, buku saku analis aquaculture. Nah, teman-teman jika ingin berjuang bersama Dolphin Brand, dari tim Dolphin Brand kita akan memberikan buku ini. Nah, buku ini pun eksklusif teman-teman. Eksklusif didapatkan hanya untuk teman-teman yang berlangganan paket bimbel gitu. Kenapa? Karena di Dolphin Brand yang kami uh, memang ingin benar-benar membantu teman-teman. Kenapa? Nggak semua orang bisa masuk ke bimbel ini. Kenapa? Karena kami tidak akan membiarkan teman-teman ya, orang yang sama, di formasi yang sama, masuk di Dolphin Brand. Dolphin Brand. Misal nih, ya, eh, si A nih, si A itu dia lolos nih SKB. Dia daftar di Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sumatera Selatan, Sumsel, ya kan? Itu yang diterima formasi itu 2 orang. Dolphin nggak mau nerima 2. Kami akan ambil satu. Ambil satu dengan tujuan apa? Untuk memperbesar kemungkinan teman-teman untuk mendapatkan formasi itu. Karena kalau kita 2, itu kemungkinannya kan kecil. Iya kalau dapat semua. Jadi kita hanya fokus mengambil satu, 50%. Gitu. Jadi teman-teman nggak akan belajar dengan teman-teman yang satu formasi. Oleh maka itu, buku ini khusus untuk teman-teman yang mendapat paket bimbel. Kenapa? Karena Dolphin tidak ada ya semua bimbel menjanjikan lulus 100%. Nah, tapi Dolphin bisa menjanjikan memperbesar peluang teman-teman untuk lulus di formasi teman-teman yang teman-teman ambil. Nah, salah satu langkahnya ini kami membuat buku saku eksklusif yang hanya didapatkan oleh teman-teman yang mengambil paket bimbel gitu. Yang nggak mengambil paket bimbel, kenapa? Tenang, sama. Materinya tetap sama, materinya tetap lengkap. Nah, mulai dari update permen KP terbaru, materi-materi terbaru, FR-FR terbaru, baik dari CPNS 2024 kemarin yang saya alamin dan kami kumpulkan juga bersama teman-teman saya. Nah, dan juga materi-materi lainnya. Jangan teman-teman beranggapan kalau aku nggak ngambil paket paket apa itu dia? Paket bimbel, terus aku nggak lulus. Nggak. Banyak teman-teman saya mengambil paket Dolphin Brand hanya paket materi dan soal-soal, dan alhamdulillah mereka lulus. Ada tuh teman saya satu itu lulus di analisa aquaculture juga teman-teman. Dia nggak ngambil paket bimbel, dia hanya ngambil paket apa? Soal-soal dan materi itu sekarang dianalis aquaculture di Provinsi Bengkulu. Nah, jadi tinggal teman-teman memilih caranya sesuai kebutuhan teman-teman. Oke, yang pasti kita sama-sama berjuang untuk menaklukkan SKB, CPNS maupun CPNS ini. Oke, semangat. Nah, ini intermezzo dulu ya. Nah, nih, ini ada dokumen-dokumen teman-teman. Nah, ini ada trik and triknya, cara menghafalnya ya kan. Nah, ini tabel sertifikasi dan rekomendasi. Nah, ini di pakan ikan ya, permen KP. Nah, itu ada dokumen rekomendasi pemasukan bahan baku pakan ikan, ada sertifikasi pendaftaran pakan ikan. Yang tadi yang kita bahas tadi. Nah, gitu. Nah, di obat ikan itu ada tiga dokumen lagi. Ini sertifikasi dan rekomendasi. Terus ada lagi yang nih, sertifikasi cara. Pokoknya ini C-nya itu cara lah.
cara cara apa? Cara pembenihan ikan yang baik, cara pembesaran ikan yang baik, cara pembuatan pakan. Nah ini cara pembuatan pakan. Oh, bergeser ya kan. Terus ini cara pembuatan obat ikan yang baik. Nah, semuanya kita rangkum di Dolphin Band untuk mempermudah teman-teman dalam memahami materi. Oke, jadi mana nih? Dokumen-dokumen dalam pengelolaan pakan itu tadi ada CPPIB, cara pembuatan pakan ikan yang baik untuk usaha yang ingin melakukan produksi pakan. Terus ada sertifikasi pakan ikan untuk usaha apa? Untuk pengedar lah, itu pengedar untuk usaha distribusi pakan atau untuk penjualan pakan gitu kan. Dan terakhir ada sertifikasi pemasukan bahan baku pakan. Nah, biasanya ini berhubungan dengan ekspor impor gitu. Bahan baku kan biasanya tepung ikan tuh. Itu sulit didapatkan kan di Indonesia kita ekspor. Nah, itu kalau mau ekspor impor, mohon maaf, mau impor kita harus mempunyai surat surat pemasukan bahan baku gitu. Jadi ada aturan mainnya semua teman-teman ya. Ya, paham ya? Yuk, nomor berapa? Dua, tiga. Oke, teman-teman santai, enjoy ya. Oke, masuk lagi. Tadi pakan, ini kusuka ya kan. Tujuan utama dari sistem kusuka dalam permen TP nomor 41 tahun 2022 adalah, ingat, fokus dan lihat kata kunci dari soal itu. Apa kata kunci soal ini? Tujuan utama, ya kan? Tujuan utama. Tujuan utamanya apa dari Kusuka? Kusuka itu apa? Kusuka bukan jajanan, teman-teman ya. Bukan keripik ubi Kusuka itu bukan. Jadi Kusuka ini itu program dari KKP ya kan, kartu usaha pelaku utama maupun pelaku pendukung di sektor perikanan dan kelautan gitu. Nah, jadi Kusuka ini itu kita di kelautan perikanan itu ada bagi-bagiannya teman-teman. Ada bagian pengelolaan ruang laut, ada bagian penangkapan ikan, terus ada bagian pembudidaya, ada bagian pengangkutan ikan, pemasaran, pengolahan. Nah, itu ada kartu kartu usahanya. Tujuannya apa? Ingat, tujuan utamanya apa? Ini membangun basis data tunggal pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan. Dan jelas disebutkan di Permen KP nomor 41 tahun 2022. Misalnya pasal berapa? Pasal 5 ayat 1 menyebutkan bahwa Kusuka fungsi sebagai basis data tunggal. Nah, jadi teman-teman, teman-teman lihat ya background saya nih, background saya Zoom nih, satu data KKP. Nah, jadi kita canggih teman-teman. Kita di kelautan dan perikanan kita data itu nggak mencar-mencar. Kita satu data. Mau dari kabupaten kota mana, provinsi mana, ataupun data dari pusat, itu kita sama. Kita satu data. Nah, inilah fungsinya dari Kusuka ini. Jadi kita lengkap. Jadi teman-teman bisa buka satu data KKP, nah itu muncul semua data-data perikanan di sana. Oke. Nah, fungsi tujuan utama dari Kusuka ini yaitu membangun basis data tunggal pelaku usaha dan pelaku pendukung. Nah, ini opsinya kelihatan mendukung kan teman-teman. Tapi ingat, empat opsi ini itu bukan tujuan utama, tapi manfaat dari Kusuka itu. Ingat, ada tujuan, ada manfaat. Itu beda. Tujuan dia merangkum semuanya. Sedangkan manfaat itu masing-masing. Kan ada tadi manfaat. Nah, misal, mempermudah distribusi hasil perikanan antar daerah. Ini manfaatnya untuk Kusuka bagian pengangkutan ikan, ya kan? Atau pemasaran ikan. Nah, terus menyediakan subsidi BBM untuk nelayan dan pembudidayaan ikan. Nah, ini menerima manfaatnya bagi subsektor bagian penangkapan dan bagian pembudidayaan ikan. Nah, ini memang teman-teman, Kusuka itu menyediakan subsidi BBM. Kok subsidi BBM untuk apa? Untuk nelayan, untuk kapal nelayan kalau mau melaut otomatis mereka pakai mesin dong ya, pakai mesin. Nah, itu disubsidi. Teman-teman harus punya Kusuka dulu. Nah, terus pembudidaya ikan itu apa? Katakan untuk apa sih BBM? Nah, BBM untuk budidaya ikan, teman-teman tahu sistem bioflok? Bioflok, salah satu kunci bioflok itu berhasil, itu ada tiga: aerasi, probiotik, probiotik masuk lagi kan, kita bahas probiotik. Oke, probiotik. Terus yang
terakhir itu molase. Nah, salah satu ini yaitu aerasi. Nah, aerasi ini dihasilkan dari aerator, teman-teman. Aerator itu untuk bisa bergerak itu butuh listrik, ya kan? Butuh listrik. Kalau listrik mati, selesai, habis budidaya bioflok itu. Nah, makanya disiasati dengan genset gitu. Ada nggak genset yang butuh minyak, ya kan? Pakai minyak kan, BBM kan? Nah, itu. Ya, masuk ya. Terus asuransi secara otomatis jelas. Manfaat dari Kusuka itu memberikan asuransi. Asuransi bagi pelaku usaha maupun pelaku pendukung. Terus memperoleh izin akses usaha sektor kelautan dan perikanan. Nah, ini tujuan apa? Itu tujuan ini manfaat gitu. Dan jelas tujuan itu mencakup keseluruhan. Oke, paham ya? Paham dong, masa nggak paham? Lanjut ya. Nomor 24. Ya, hitung ya benar salahnya. Ups, pelaku usaha. Pelaku usaha subsektor pembudidaya ikan dalam Kusuka tidak termasuk. Nah, tadi yang saya bilang, jawabannya itu yang C ya, pemasaran hasil tangkap. Kita cari kata kuncinya. Kata kuncinya di sini apa? Pembudidaya ikan, yang termasuk pelaku usaha di pembudidaya ikan. Itu apa? Nah, ini dijelasin nih di sini. Pemasaran hasil tangkap merupakan bagian dari subsektor pemasaran ikan. Nah, kan pembudidaya. Nah, ini berdasarkan Permen KP nomor 41 tahun 2022 pasal 2 ayat 3. Oke lah, kita buka dulu Permen KP-nya biar jelas ya. Permen KP nomor 41 tahun 2022. Oke, kita buka teman-teman ya. Perlindungan pelaku usaha. Nomor 41 tahun 2022. Hmm, buka aja ya. Nah, ini ya. Pelaku sektor kelautan dan perikanan, pengelolaan ruang laut, penangkap, hmm, penangkapan ikan, pengangkutan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan ikan, dan pemasaran ikan. Teman-teman, kembali lagi, Dolphin memberikan tips and trick kepada teman-teman. Kalau ada soal-soal yang seperti ini, teman-teman cukup fokus pada satu materi. Fokus di pembudidayaan ikan. Selebihnya, teman-teman lewatin. Karena yang berhubungan dengan analis aquaculture itu pembudidayaan ikan. Selain di luar pada itu, teman-teman bisa skip gitu. Jadi kita permen KP ini sepanjang ini 41 nih nah, 41 lembar. Habis teman-teman baca semua, pusing, mumet. Jadi cukup baca di pembudidayaan ikan. Oke? Nah, yang kita cari yang kecuali dari pembudidayaan ikan, ya kan? Nah, mana nih? Kecuali. Panjang nih, panjang nih. Wah, ini sudah mekanisme lengkap ya teman ya. Mekanisme penerbitan Kusuka gitu ya kan. Nah, bentar kita lihat dulu soalnya. Oh, oke. Pembenihan. Oke. Kita buka elemen KP-nya. Itu ada di, ini sudah kejauhan kita. Up, up. Wah, ini dia. Pelaku usaha subsektor pembudidaya ikan, pembenihan, pembesaran, jasa sarana produksi budidaya ikan. Pembenihan jelas ya teman-teman ya. Usaha di pembenihan, ya pembenihan ikan. Nah, jadi benih itu dijual untuk usaha. Jadi orang yang usaha pembesaran bakal nyari benih gitu kan. Nah, jadi itu ini usaha pembenihan ikan. Pembesaran ikan otomatis untuk tujuannya bisa hias ya, bisa untuk ikan hias dan umumnya itu ikan konsumsi. Oke. Nah, terus jasa sarana produksi. Nah, sarana produksi ini itu biasanya apa sarana produksi gitu. Nah, sarana produksi itu uh, salah satu tadi pakan. Nah, penjual pakan, obat, nah itu masuk ke jasa sarana produksi gitu. Terus jasa produksi budidaya sama yang mendukung kelangsungan produksi budidaya itu kurang lebih sama. Terus jasa pasca panen. Nah, pasca panen ini kan biasanya uh, ikan tuh diberok dulu terlebih dahulu. Nah, itu masuk ke
usaha di pasca panen. Oke, paham ya? Nah, ini ada pelaku usaha. Nah, terus pelaku usaha subsektor pemasaran, nggak usah dihafal. Oke, pokoknya fokus di budidaya. Terus ada juga pelaku pendukung. Ini sekalian ya kita bahas teman-teman ya. Mana nih? Subsektor pembudidaya. Nah, pelaku pendukung itu biasanya bersifat manusia, man-nya gitu ya. Kerjanya di situ, kerja di pemurnian, kerja pembesaran gitu. Sedangkan pelaku usaha ini dia yang punya usaha itu sendiri. Oke, pelaku usaha dia bosnya, ya kan? Dia yang punya. Sedangkan pelaku pendukung dia karyawan untuk kerja di situ. Dah, singkatnya gitu. Paham ya? Paham, paham dong. Oke, lanjut, lanjut. Nah, jelas ya. Kemudian ada, nih, tangkap sendiri yang muncul. Jelas-jelas budidaya. Masuk pula tangkap di sini kan. Berarti jelas itu salah. Nah, pemasaran lagi. Oke, bisa teman-teman ya. Lanjut. Lanjut kita. Lanjut. Oke. Soal terakhir nih. Nomor 25. 25. Oh, asuransi. Yang termasuk risiko yang dijamin dalam asuransi perikanan untuk pembudidaya ikan menurut Permen KP nomor 18 tahun 2016 adalah saat Permen KP yang membahas tentang asuransi perikanan, khususnya perikanan budidaya itu di Permen KP nomor 18 tahun 2016. Ya, gitu. Nah, ini adalah jawabannya yang B. Hilangnya sarana pembudidaya akibat pencemaran. Sumbernya dari mana? Sumbernya Permen KP nomor 18 tahun 2016, pasal 4 ayat 2 dan 3. Oke. Oke, kita buka Permen KP-nya biar jelas. Kita buka ya. Permen KP nomor 18. Lengkap kan? Lengkap teman-teman. Ini materi dari Dolphin Brand nih terupdate terbaru gitu. Permen KP update itu ada di sini. Oke, jadi teman-teman nggak perlu pusing-pusing nyari materi. Semuanya udah ada di Dolphin Brand. Oke, lihat ya. Nah, nih, Permen KP nomor 18. Pasal berapa tadi ya? Pasal 2 dan 3. Ayat 2 dan 3. Ini aja. Ayat 2 dan 3 ya kan? Ayat 2 dan 3. Baca lagi soalnya. Sampai ayat 2 dan 3. Risiko yang dijamin. Ingat kata kuncinya. Yang dijamin dalam asuransi perikanan. Yang dijamin teman-teman. Mana permen KP-nya tadi? Ups, ups. Petambak garam. Risiko. Penyebab risiko mana yang maksud? Bencana, wabah, pencemaran. Nah, ya kan? Risiko yang dijamin ini penyebabnya empat ini. Karena bencana alam, wabah penyakit ikan, dampak perubahan iklim, dan pencemaran gitu. Nah, jadi misalnya teman-teman nih punya usaha pembesaran gitu. Ini ya di daerah saya teman-teman ya. Eh, di kabupaten saya, di Pemda saya itu ya usaha pembesaran ikan patin. Dengan luas kolam ya sekitaran besar teman-teman, cukup besar itu sekitaran 3,5 hektar. Ada 7 kolam ya, kolam patin, 3 kolam tanah. Banjir wilayah sana. Otomatis bencana kan. Bencana alam. Anyut ikan-ikan patin ya. Padahal udah mendekati masa panen gitu. Nah, itu ditanggung nggak asuransi? Ya, itulah fungsinya kita sebagai analis aquacultur. Kita paham ilmunya. Kita harus paham teknisnya bagaimana mengurus asuransi. Masuk nggak pembudidaya ini dalam kriteria penerima asuransi itu. Kena bencana alam. Terus wabah penyakit. Nah, biasa ini teman-teman yang fokus pada ikan aja ya. Ikan tuh artinya bukan yang biasa teman-teman lihat. Ikan tuh di sana juga termasuk udang, gitu kan. Crustacea atau bentos atau kerang itu juga termasuk ikan kalau pengertiannya ya. Rumput laut, alga, nah itu termasuk ikan. Pokoknya apa yang dibudidaya di air, nah itulah ikan lah itu namanya. Ya, itu pengertiannya memang seperti itu. Jadi teman-teman jangan fokus ikan. Nah, udang itu juga termasuk di sini.
Nah, biasanya wabah penyakit udang kan, biasa pabrik-pabrik besar. Nah, itu bisa tuh, oh mohon maaf bukan pabrik tapi, pelaku usaha gitu, pelaku usaha. Kalau pabrik mah beda lagi. Nah, terus dampak perubahan iklim dan salah satunya di pencemaran. Nah, pencemaran ini yang biasanya itu, dia lokasinya ini biasanya dekat dengan lokasi industri, ya sawit ya. Ini salah satu juga masalah mungkin di Pemda saya itu banyak sawit gitu ya, banyak sawit, ada pabrik sawit, emang sawit nih, nggak buat banjir ya kan. Nah, sawit ini, dia tuh ada pabrik, dia mau bikin pabrik di sana, di dekat area penduduk, dan penduduk tuh ada usaha perikanan, ikan nila di sana tuh. Nah, otomatis limbahnya itu nggak sengaja terkena terkena kolam, lokasi kolam, ya otomatis banyak yang mati kan ya. Itu bisa kena asuransi, bisa, kita tuntut PT-nya dan ini juga dapat asuransi, jadi double gitu. Jadi enak kan? Jadi nih yang kita edukasi ke masyarakat nantinya, jadi ke teman-teman sudah berada di tugas sebagai analis kultur. Oke teman-teman ya, jelas jawabannya B. Oke, nah sudah, gimana? Meningkat? Benar semua? Udah ada salah satu, salah dua, salah tiga, salah semua. Salah semua. Mungkin kalau teman-teman nih yang jawab salah semua, saran saya nonton part satu. Ikuti dari part satu, teman-teman pelan-pelan belajar sampai ke part berapa nih? Part 5 mungkin ya, part 5. Oke, teman-teman. Oke, cukup ya pembahasan kita pada part kali ini. Next kita lanjut ke part-part berikutnya. Pastikan update terbaru dari pembelajaran di Dolphin Brand khususnya di analis aquaculture. Dadah.